Suatu hari setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kabilah Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kulai dan beliau diusir. Beliau begitu berduka dan gundah. Beliau berjalan dalam keadaan gontai hingga tiba-tiba dari daerah Qarni Ats-Tsa'alib tiba-tiba beliau merasakan ada awan yang menaunginya. Sehingga beliau segera mengadahkan ke langit. Ternyata malaikat Jibril menampakkan dirinya dari balik awan dan segera menyapanya dan berkata. Jadi ketika beliau dakwah di Taif, Raja Taif Ibnu Abdil Yalail bin Abdi Kulal ini tidak terima kalau nanti Islam masuk ke sini, aku akan itu. Makanya dia berupaya mengusir dan seterusnya. Lihat, tiba-tiba dalam keadaan itu malaikat Jibril ada di balik awan dan setelah itu Rasul menyapa. Malaikat Jibril menyapa, Innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar tanggapan dan sikap kaummu terhadap seruan dakwahmu. Karena itu Allah mengutus malaikat penunggu gunung untuk engkau perintahkan sesuka hatimu. Ini yang menawarkan siapa? Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasul. Padahal namanya malaikat Jibril itu tidak ada yang bisa menandinginya. Jamaah ketika didolimi orang, dicaci orang, diusir oleh orang, kemudian ada tawaran, bagaimana? Menolak? Saya kira nggak ada yang menolak. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah, segera malaikat penunggu gunung menyapa aku dan berkata, wahai Muhammad, aku telah mendengar tanggapan dan ucapan kaummu kepadamu. Sedangkan aku adalah malaikat yang ditugasi mengurusi gunung. Aku diutus untuk engkau perintahkan apa saja yang engkau suka. Bila engkau suka, niscaya aku akan timpakan dua gunung Ahsyabain kepada mereka. Mendapat tawaran tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merendahkan diri dan tidak membalas ke perasaannya. Beliau menunjukkan sikap seorang yang memiliki jiwa yang begitu agung, jiwa yang begitu besar, jiwa yang begitu mulia. Apa itu? Beliau lebih memilih untuk memaafkan dan memberi ketangguhan. Bahkan beliau membalas kejelekan dengan kebaikan. Bagaimana tawaran para malaikat itu? Lihat ini. Inilah jawaban Rasul. Tidak. Bahkan aku sangat berharap semoga Allah melahirkan dari mereka orang-orang yang akan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan jawaban seorang yang luar biasa, kesabaran, ketabahan luar biasa. Keburukan bukan dibalas dengan keburukan, tapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Kalau tadi adalah dakwah di Taif, kalau sekarang saat perang di Uhud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaumku. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi dia tidak memenuhi perintahku. Aku pun pergi dengan wajah yang bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Qarnut Tsa'alib. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku.
Aku perhatikan awan itu, ternyata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirim malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa yang engkau mau atas mereka. Sekali lagi, gunung memanggilku, ya, malaikat gunung tadi memanggilku, mengucapkan salam, berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Akhsabain, artinya dua gunung besar di Mekah, yakni gunung Abu Qais dan gunung Qu'aiqin. Ada juga yang mengatakan gunung itu Abu Qubais dan gunung Al-Ahmar. Ini kita ambil dari As-Siratun Nabawiyah fi Tu'alil Masadil Asari halaman 227. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat berhati mulia. Tawaran demi tawaran yang diberikan oleh malaikat guna untuk mendapatkan balasan atas perlakuan yang tidak baik, tetapi justru Rasul membalas dengan kebaikan. Masya Allah kan. Tayyib, ini poin ketiga. Sekarang masuk poin keempat. Ini nanti share-nya langsung 3 karena ini peristiwa dari awal sampai akhir perang Uhud. Ya, share-nya minta maaf ini langsung 3. Karena dibagi menjadi 3 episode tentang peristiwa perang Uhud. Tolong di-share dulu Bu Dokter dan Ikhwan. Baik, keteladanan Nabi di perang Uhud dan para sahabat-sahabatnya. Di hadis tadi, setelah Rasulullah terluka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan keburukan kepada musuh. Justru sambil mengusap. Jadi teladan yang pertama Rasulullah ketika itu luar biasa, beliau sakitnya itu luar biasa sampai dikabarkan meninggal saking parahnya. Maka saat itulah beliau mengusap wajahnya yang berlumuran darah sambil membaca doa yang ada di hadis tadi. Allahumma ighfir liqaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, jangan engkau timpakan siksa yang membinasakan atau berilah tangguh kaumku, karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Hadis riwayat muttafaq alaih tadi itu. Kemudian yang kedua, keteladanan kaum wanita di perang Uhud. Nanti masa perang dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Apa itu? Biasanya kaum Hawa ketika menghadapi musibah, apalagi musibah kematian orang-orang terdekatnya, seperti ayah, anak, saudara, biasanya gimana? Biasanya dia sedih, biasanya ia menangis, biasanya ia terus, ya, itu. Tetapi ternyata wanita-wanita yang berpakaian iman dan takwa yang tinggi, maka seberat apapun musibah yang musibah yang menimpanya, maka akan menjadi ringan baginya. Kisah-kisah menakjubkan ini nanti anak akan ambil kisah 2, kisah kaum wanitanya di perang Uhud dan kisah heroiknya para pahlawan syuhada perang Uhud. Baik, yang pertama kisah bagi kaum wanita
dari Bani Najjar. Di antara wanita tersebut ada yang bapaknya terbunuh, saudaranya terbunuh, suaminya terbunuh. Tatkala salah seorang wanita mendengar berita kematian saudaranya, bapaknya, suaminya, dia bukan sedih, tapi yang ditanyakan apa? Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan bagaimana dengar kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini terjadi di perang Uhud. Keteladannya luar biasa. Apa yang dikatakan mereka? Setelah mendapatkan jawaban Rasulullah dalam keadaan baik, maka tatkala wanita tersebut melihat Rasulullah, ia mengatakan, semua musibah yang menimpa adalah ringan selain musibah yang menimpa engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Ini seorang wanita yang suaminya hilang, saudaranya hilang, anaknya hilang, orang tuanya hilang, semua menjadi syuhada. Bukan anaknya, suaminya, saudaranya dan seterusnya yang ditanyakan, tapi Rasul bagaimana keadaannya. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Inilah kalau iman dan takwa yang sudah menjadi pakaian padanya. Insyaallah. Yang kedua, Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Ia adalah saudara dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia datang melihat jenazah saudaranya Hamzah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putranya, yakni Zubair radhiyallahu anhu, agar ibunya jangan melihat jenazah Hamzah karena khawatir Sofiyah tidak sabar jika melihat jenazahnya yang disayat-sayat oleh musuh. Jadi Hamzah itu saking pemberaninya, nanti ada heroiknya, nanti ada kisahnya. Saking bencinya kepada Hamzah, Hindun itu mencacah-cacah tubuhnya, mengambil hatinya, kemudian dimakannya. Bayangkan, Masya Allah. Hindun. Tapi nanti akhirnya dia masuk Islam, bayangin. Tapi begitulah nanti kisahnya. Apa itu? Apa jawaban seorang yang iman dan takwa sudah menjadi pakaiannya? Maka Sofiyah berkata, kenapa tidak boleh? Sedangkan aku telah mendengar beritanya dan aku ridha dengan musibah ini. Mereka meninggal di jalan Allah. Saya akan bersabar dan mengharap pahala dari Allah dengan musibah ini. Masya Allah. Padahal saudaranya sudah menjadi jenazah. Hamzah itu mereka dihinakan oleh Hindun, saking bencinya itu. Tapi lihat, saudari tercintanya Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha ini, ia tetap enggak mengapa, aku ridho, aku sabar insyaallah karena ia meninggal di jalan Allah. Bagaimana kalau kita? Luar biasa kisah ini. Inilah kisah. Yang ketiga adalah Hammah binti Jash radhiyallahu anha mendapat berita kematian saudaranya dan pamannya, yakni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan beliau radhiyallahu anha bersabar selayaknya kita berkaca.
apalah arti kita dibandingkan dengan mereka. Ini semua kami ambil dari majalah Al-Furqan edisi 10 tahun ke-9 1431 Hijriah atau 2010. Ini kisah para wanita saat di perang Uhud. Saudaranya, suaminya, anaknya, orang tuanya menjadi syuhada. Ia luar biasa. Ini untuk kaum wanitanya. Bagaimana kaum laki-lakinya? Nah, ini poin yang ketiga, keteladanan pertama tadi Nabi, kedua kaum wanitanya, yang ketiga kaum laki-lakinya. Kisah heroik dalam perang Uhud. Sudah ana share ya. Apa saja itu kisah heroiknya? Tercatat dalam sejarah. Beberapa kisah heroik dalam peristiwa perang Uhud berikut ini adalah kisahnya. Kisah yang begitu menawan, kisah yang begitu tinta emas tertorehkan. Sampai sekarang pun kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, maka kita selalu akan diajak ke Jabal Uhud. Di situ masih ada ya para makam-makam para syuhada. Inilah peristiwa yang heroik luar biasa itu. Kisah yang pertama, kisah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Saat itu kondisinya gimana? Ketika saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semakin terdesak. Para sahabat yang menyadari bahaya yang sedang mengancam beliau sallallahu alaihi wasallam berjuang habis-habisan demi menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tercatat dalam sejarah tinta emas tersebut perjuangan yang dilakukan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu bertempur mempertaruhkan nyawanya sampai telapak tangannya yang beliau gunakan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa difungsikan lagi. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Talhah inilah yang menyangga Rasul supaya bisa naik ke babatuan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan Quraisy. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talhah pasti masuk surga. Bayangkan Ibu, Rasulullah sudah dikepung oleh musuh. Talhah inilah yang membuat benteng agar musuh itu tidak sampai kepada Rasul, dan yang mengangkat Rasul itu naik ke atas gunung. Dia tidak membela dirinya. Aku kalau mati tidak. Bagaimana caranya Rasulullah itu biar selamat? Masya Allah. Ini kisah yang luar biasa. Kemudian kisah yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa sahabat lain yang tidak terkenal membela Rasul ya, yang tidak tertinggal membela Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mensuplai anak panah untuknya sambil bersabda, "Wahai Sa'ad, ibu dan bapakku sebagai tebusan buatmu. Panahilah orang-orang kafir." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan kepadanya ini mengobarkan semangat tempur beliau sehingga terus bertempur tanpa mengenal lelah. Kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ahli memanah dipergunakan untuk membela dan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dia seorang ahli pemanah. Maka
ia membela Nabi luar biasa. Kisah yang ketiga, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Talhah termasuk di antara sahabat yang posisinya dekat dengan Rasulullah di saat-saat yang begitu genting itu. Sahabat mulia yang namanya aslinya Zaid bin Sahal ini juga seorang pemanah yang handal. Oleh karena itu ketika ada seorang yang lewat dengan membawa anak panah dengan wadahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu untuk menyerahkan kepada Abu Talhah. Beliau radhiyallahu anhu terus berjuang demi menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bahaya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menentang bahaya karena ingin tahu keadaan musuh, Abu Talhah radhiyallahu anhu meminta kepada beliau untuk mengurungkan niatnya. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, demi bapak dan ibuku, jangan engkau keluar untuk melihat musuh. Jika engkau lakukan, jiwaku sebagai tebusan jiwamu. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Lihat, inilah sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Kemudian kisah Abdullah bin Jahsy. Kemudian kisah Amr bin Jamud radhiyallahu an. Kemudian Thabit bin Waqqas dan seterusnya. Hanzalah bin Amir dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini semuanya kisah-kisah heroik ketika perang Uhud. Masya Allah. Inilah ma'asyiral muslimin, kisah yang luar biasa, keteladanan yang luar biasa. Semoga dengan kisah ini, keteladanan ini membuat baju kita adalah bisa menjadi baju iman dan takwa, sehingga menghadapi segala sesuatu bisa sabar, ikhlas, ridho, istiqomah. Layaknya gunung yang tinggi dan besar tadi, ketika ada buih maka tidak akan pengaruh sama sekali. Gunung yang tinggi ini tadi iman dan takwa, keimanan kita, sedangkan buih tadi dunia dan pernak-perniknya semuanya, maka insya Allah tidak mempengaruhi keimanan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kita ini semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi kita pada hari ini. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tidak ada? Tayyib, jika tidak ada, kita akan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.